Diskusi sekitar pertanian bidang kami. Berarti lanjut ya Pak ya? Lanjut buat lumbung pangan di Merauke ya Pak? Insya Allah, doakan. Saya rombongan dikit Pak. Ya boleh Pak, langsung Pak, tadi apa yang dibahas Pak dalam Tadi kami baru tiba dari Wanam, kemudian ditelepon beliau Pak Teddy untuk menghadap Bapak Presiden terpilih. Ada nggak sih soal-soal yang disoroti oleh Pak Prabowo selama berbincang dengan Bapak? Diskusi sekitar pertanian bidang kami. Berarti lanjut ya Pak ya? Lanjut buat lumbung pangan di Merauke ya Pak? Insya Allah, doakan. Tadi ditelepon jam berapa Pak? Jam 18.00. Pak ditawarkan opsi menteri lain nggak Pak? Diskusi masalah pertanian lagi. Berarti lanjut Pak ya. Fokus pada swasembada. Kita harus mandiri pangan, kita memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri. Bisa dicapai nggak tuh Pak? Ya. Targetnya swasembada Pak. Insya Allah bisa. Tadi dalam pertemuan dengan Pak Prabowo apakah menyampaikan kesulitan-kesulitan juga Pak dalam mewujudkan swasembada ini Pak? Pasti ada tantangan, ada El Nino, kemudian ada hama, ada kekeringan, ada La Nina. Pak ada bahas Ini tantangan. makan bergizi gratis nggak Pak tadi? Enggak, sekitar pertanian aja. Pemenuhan bahan pangannya Pak? Pemenuhan gimana? Soal impor apa ada pembicaraan? Ditargetkan untuk Atau target swasembada gitu Pak? Swasembada, kemudian optimalisasi lahan, cetak sawah, khususnya Kalimantan Tengah dan Merauke. Siap, maka saya dipanggil siang hari dikasih tahu suruh datang sekitar jam 7. Jadi saya datang tadi, kemudian diajak bicara sama beliau mengenai masalah kesehatan. Jumlah dokternya harus cukup, jumlah dokter spesialisnya harus cukup. Bagaimana pendidikan dokter-dokter dan dokter spesialis ini bisa diperbanyak. Kalau masyarakat juga masih kekurangan, bisa nggak belajarnya nggak hanya di dalam negeri saja, tapi bisa juga di luar negeri untuk mempercepat. Beliau juga ingin agar pemeriksaan kesehatan terus ditingkatkan agar jangan sampai sakit masyarakatnya. Kalau bisa kita jaga supaya sehat terus. Beliau juga pesankan ada penyakit-penyakit yang menurut beliau harusnya sudah bisa diatasi di Indonesia seperti tuberkulosis sama malaria. Itu kan harusnya bisa cepatlah dieliminasi, dicari vaksinnya supaya masyarakat kita bisa cepat hilang penyakit ini. Berarti Menkes lagi ya Pak? Lanjut lagi ya Pak? Lanjut Menkes ya Pak? Beliau belum ngomong seperti itu, nanti beliau akan. Ada bahas soal ekonomi atau keuangan nggak Pak? Ekonomi atau keuangan ekonomi Pak? Ada ya Pak? Karena isunya kan udah ada. Karena kan isunya saya di sana. Siapa tuh Pak? siapa Pak? Siapa Pak? Jadi sama sekali nggak bahas ekonomi atau keuangan ya Pak? Sempat ditawari jadi Menkyu nggak Pak tadi Pak? Apa? Sempat ditawari jadi Menkyu nggak Enggak, tadi Pak? tadi kita ada makanan jadi. Jadi full bahas kesehatan Pak? Kesehatan ya Pak? Bukan bidang ekonomi Pak sama sekali Pak? Cocok dengan Ibu Sri Mulyani aja ya Pak? Oh kan kita duduknya di sebelahnya sama Ibu Sri. Oke, lanjut Menkes ya Pak. diajak bicaranya Pak? Sendiri-sendiri. Sendiri ya Pak? Ada apa lagi? Berarti ke depan Pak, TBC jadi fokus ya Pak ya? TBC dan Malaria. screening kesehatan, dan juga pendidikan dokter dan dokter spesialis. Tahun depan ada malaria summit ya Pak katanya Pak. Pak, berarti besok ke Hambalang dong Pak? Kenapa? Besok ke Hambalang? Waduh, belum dikasih tahu. Pak, pemanggilan Bapak tuh mendadak juga nggak Pak? Atau Tadi ada sebenarnya perubahan yang mendadak itu Pak? Hari ini saya dipanggil. Jam berapa Pak? Jam berapa Pak? Baru ya? Siang jam 1-an. Oke, makasih Pak Budi. Ya, saya tadi dipanggil oleh Pak Prabowo. Beliau memberikan arahan bagaimana rencana ke depan, karena tentu situasi dunia sedang tentu kompleks ya, kita bisa lihat. Dan tentu amanah ini ya tadi saya sampaikan akan saya jaga sebaik-baiknya, dan saya akan pastikan amanah ini kita sukseskan gitu. Saya pekerja keras, semua tahu, dan saya loyal. Tetapi ya memang situasi tidak mudah ya, kita harus terus dorong seluruh yang tentu diamanahkan gitu.
Pak, berarti posisinya menteri seperti yang sama Oh, atau saya rasa itu tupoksi beliau sebagai Bapak Presiden. bidangnya Pak. Kembali beliau yang nyampaikan nanti. Kalau saya yang penting fokus yang ada. Bilang situasi dunia ini Menlu, Pak. Amanatnya apa? Saya tidak bisa sampaikan sebelum beliau sampaikan. Besok ada pembekalan ya Pak di Pak, besok ada pembekalan calon menteri ya Pak di Hambalang Pak. Saya belum dapat informasi. Yang pasti besok nonton bola dulu. Pembahasannya apa aja Pak? Pertama tadi saya baru dipanggil setengah jam yang lalu. Ada telepon dari Pak Teddy. Nah, kedua tentu pembahasan dengan beliau ada beberapa hal yang menjadi penekanan beliau, tetapi penugasannya tentu sesuai dengan bidang yang selama ini saya geluti. Nah, kalau posisinya nanti diumumkan oleh beliau secara langsung, tetapi beliau menyampaikan tentu geopolitik kan tidak sedang baik-baik saja, geoekonomi juga demikian, sehingga perimbangan antara Barat dan Timur lebih berimbang. Pak Erlangga tanda tangan fakta integritas juga nggak? Infonya baru semalam ya Pak, tanda tangannya ya Pak? Iya Pak. Pokoknya dipanggilnya baru setengah jam yang lalu. Terima kasih. Tugasan atau ngobrol apa aja Bu sama Pak Prabowo? Saya dengan Pak Prabowo sudah beberapa kali ya, tentu saja briefing untuk keuangan negara APBN, karena selama beliau transisi dan pada saat kita menyiapkan APBN 2025 kan perlu untuk mendengar apa-apa saja yang memang menjadi prioritas dan arahan dari Presiden terpilih, Wapres terpilih. Jadi kami selalu konsultasi, kemudian kita juga berdiskusi mengenai berbagai langkah untuk memperkuat Kementerian Keuangan dan Keuangan Negara untuk bisa mendukung program-program beliau. Makanya berbagai arahan mengenai pengelolaan dari sisi penerimaan negara, pajak, bea cukai, PNBP, belanja negara untuk kementerian lembaga maupun untuk transfer ke daerah, dan juga berbagai investasi yang dilakukan itu perlu dioptimalkan, ditingkatkan kualitasnya, diyakinkan untuk efektivitasnya, terutama untuk manfaat kepada masyarakat. Beliau perhatian sangat kepada bagaimana dampak APBN kepada masyarakat. Itu menjadi tekanan beliau. Jadi kita diskusi cukup lama dan panjang ya selama ini dengan beliau, dan oleh karena itu pada saat untuk pembentukan kabinet beliau meminta saya untuk menjadi Menteri Keuangan kembali. Bu, kan penambahan nomenklatur ini tentu bakal merombak APBN juga ya. Itu dibahas juga nggak Bu tadi di dalam? Sebetulnya di dalam APBN itu beberapa antisipasi terhadap program-program dari Presiden, termasuk dari sisi line up kabinetnya. Itu sudah dilakukan. Kita akan membantu semaksimal mungkin untuk kementerian-kementerian yang mengalami perubahan untuk nomenklaturnya maupun dari sisi pembagian tugasnya, supaya mereka tidak membutuhkan waktu yang lama untuk bisa bekerja secara lebih efektif. Itu ya. Jadi kita juga antisipasi. Jadi itu Pak Prabowo bicara tentang Kementerian Keuangan sebagai satu kementerian. Bu, BPN apakah jadi dibentuk, Bu? Badan Penerimaan Negara jadi dibentuk kamu lama itu memang banyak yang dititip oleh Pak Prabowo ya? Bu, kamera Bu. Enggak juga, kita tetap, artinya diskusinya kan enggak cuman malam ini ya, jadi sudah beberapa kali diskusi. Jadi saya rasa yang disampaikan beliau tetap konsisten, jaga keuangan negara, jaga APBN, jaga Kementerian Keuangan, perkuat terutama dari sisi baik penerimaannya maupun dari belanjanya, serta berbagai langkah-langkah investasi dan penggunaan keuangan negara. Konsisten beliau selalu mengatakan begitu. Sampai Ibu, untuk tadi memberikan jika ada kementerian baru untuk sisi penganggaran kira-kira butuh berapa lama Bu? Tadi kan seperti sebutkan. Ya nanti kita akan berhubungan dengan para menteri untuk bisa membantu semaksimal mungkin dari kami. Dari anggarannya, dari organisasinya, dari penunjukan pejabatnya, sehingga program-program yang akan dilakukan sehingga bisa jalan secara cepat. Bu, memastikan jadi Ibu tadi sempat disinggung terkait pemisahan Kementerian Penerimaan Negara, Bu. Enggak ada ya Bu ya? Berarti Kemenkeu masih satu ya Bu ya? Iya, satu. Terima kasih ya.